Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melakukan presentasi tugas UTS pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh dosen Ibu Maftuha MPDI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Meliha dengan nomor NIM 126 205 212 145 dari kelas PGMI 5D. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar. Jawabannya, ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik untuk tujuan pendidikan. IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS memiliki tujuan penting dalam kurikulum sekolah dasar, antara lain yang pertama, menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga bangsa, bersifat demokratis dan kebanggaan nasional, dan tanggung jawab memiliki identitas dan kebanggaan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inquiry untuk dapat memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan memiliki keterampilan sosial untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, melatih belajar mandiri, di samping berlatih untuk membangun kebersamaan melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan, kebiasaan, dan keterampilan sosial. Yang kelima, mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, IPS memiliki peran penting dalam pendidikan karena dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami dan memecahkan masalah sosial, mengembangkan kecerdasan dan keterampilan sosial, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, IPS juga membantu siswa untuk mengembangkan karakter sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Jawabannya, 4 komponen utama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di tingkat MI atau SD adalah yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup dalam pembelajaran IPS mencakup berbagai aspek sosial dan budaya, termasuk individu, keluarga dan masyarakat, sistem informasi geografi, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, serta waktu, berkelanjutan, dan perubahan. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang berguna bagi masyarakat sekitarnya, membuat siswa lebih teliti dan kritis dalam menyikapi suatu masalah sosial, membekali siswa dengan kesadaran dan keterampilan terhadap pemanfaatan di lingkungan sekitar, dan membekali siswa dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran IPS di SD terbagi ke dalam berbagai tingkatan materi, seperti identitas diri, identitas keluarga, dokumen keluarga, koleksi benda berharga, peristiwa penting dalam keluarga dan lingkungan sekitar, peta dan atlas, keragaman sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi, dan peninggalan sejarah. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran IPS di SD meliputi diskusi, latihan, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Semua metode pembelajaran ini tidak dilakukan secara serentak dan bersamaan, melainkan melalui proses pergantian yang bervariasi dalam memberikan materi pembelajaran IPS untuk siswa SD. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD? Jawabannya,
Guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD karena beberapa alasan penting. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dan kesadaran. Pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa untuk memahami dan menyadari bahwa setiap budaya memiliki nilai dan keunikan sendiri. Ini membantu siswa untuk menghargai dan menghormati perbedaan budaya dan keanekaragaman sosial. Yang kedua, yaitu mengembangkan sikap dan nilai. Pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan nilai yang positif, seperti toleransi, penghormatan, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang penting dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang keempat, membantu dalam mengatasi masalah sosial. Pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial juga membantu siswa untuk memahami dan menyelesaikan masalah sosial seperti konflik budaya, diskriminasi, dan masalah keamanan. Yang kelima, membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi. Pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, yang penting dalam interaksi sehari-hari. Dengan demikian, pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD memainkan peranan penting dalam membentukkan karakter dan sikap siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Jawabannya, berita dan media sosial memiliki peran penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berikut adalah beberapa cara bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Yang pertama, yaitu penyebaran informasi. Media sosial sebagai saluran utama untuk menyebarkan berita dan informasi. Pemimpin politik dan kampanye yang memahami cara menggunakan media sosial dengan efektif dapat mencapai pemilih yang lebih luas, berinteraksi langsung dengan mereka, dan mempengaruhi opini publik. Yang kedua, pembentukan opini. Media sosial juga berperan dalam pembentukan opini publik. Dapat membantu menjelaskan isu-isu kompleks dengan cara yang mudah dimengerti oleh pemilih dan membuat konten yang visual dan melalui platform media sosial dapat membantu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemilih. Itu pikiran manusia sehingga gaya hidup dapat berubah, mengalami perubahan dalam hal sistem nilai, pikiran, tindakan manusia, dan keseharian masyarakat. Yang keempat, yaitu pengaruh terhadap perilaku pemilih. Media sosial juga memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih. Mereka dapat mempengaruhi keputusan pemilih tentang siapa yang akan mereka pilih dalam suatu pemilihan. Misalnya, media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan kandidat atau isu politik tertentu. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan media sosial dalam komunikasi politik memiliki implikasi besar terhadap tata kelola dan integrasi politik. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan media sosial dalam konteks politik, seperti regulasi yang lebih ketat terhadap disinformasi dan hoaks, serta kampanye pendidikan publik tentang literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, sepertinya sudah sangat bersemangat untuk belajar hari ini ya. Ya, Bu, semangat sekali. Supaya lebih bersemangat sebelum belajar, mari kita ice breaking dulu. Ayo ikut ibu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang.
dua jari kanan, dua jari kiriku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Bagi anak-anak yang namanya Ibu sebut, harap menyampaikan perasaannya ya. Siap, Bu. Baik, yang pertama, Wahyu Irawati. Senang, Bu. Kenapa kok senang sekali nih? Karena tadi Ira dibawakan bekal sama Ibu. Wah, pasti senang sekali dibawakan bekal ini. Iya, senang, Bu, karena masakannya enak sekali. Wah, luar biasa. Baik, Ibu sudah selesai mengecek kehadiran. Baik, selanjutnya kita akan mulai belajar ya. Iya, Bu. Materi hari ini adalah kerjasama. Ada yang sudah pernah dengar kata kerjasama belum? Sudah, Bu, sudah. Ira sudah pernah dengar. Menurut Mbak Ira, apa sih kerjasama itu? Kerjasama itu kerja yang dilakukan dua orang, Bu. Wah, pintar sekali Mbak Ira. Jawabannya sangat bagus. Nah, kerjasama itu adalah kerja yang dilakukan bersama-sama. Benar sekali, dua orang. Bisa dua orang, bisa lebih. Dilakukan secara bersama-sama. Bekerja sama berarti kita melakukan sesuatu secara bersama-sama yang didasari rasa saling menguntungkan dan tidak boleh ada yang dirugikan. Nah, sebagai contoh, Ibu akan memanggil Ira untuk maju ke depan. Silakan Ira untuk maju ke depan. Baik, Bu. Ira, Ibu akan meminta Ira untuk memindahkan meja ini ke sebelah sana. Dilakukan sendiri ya. Baik, Bu. Aduh, Bu, nggak kuat. Berat ini, Bu. Ira nggak kuat. Wah, berarti Ira nggak bisa melakukan ini sendiri ya. Tidak, Bu. Ayo, Berat. berarti kita lakukan bersama-sama. Bu. Ringan, Bu. Nah, menurut Ira, tadi kita ini habis melakukan apa? Memindahkan meja, Bu. Iya, benar sekali. Memindahkan meja secara bersama-sama, ya kan? Ya, Bu. Nah, menurut Ira, apakah kegiatan tadi termasuk dalam kerjasama? Iya, Bu, kerjasama. Wah, pintar sekali Mbak Ira. Nah, setelah melakukan kegiatan kerjasama tadi, menurut Ira, apa sih manfaat dari melakukan kerjasama ini? Tadi mengangkatnya jadi ringan, Bu, saat memindahkan mejanya. Wah, benar sekali. Pintar sekali Ira ini. Jadi, melakukan kerjasama dapat membuat kita untuk menyelesaikan masalah dan melakukan pekerjaan dengan lebih mudah, ringan, dan cepat. Terima kasih atas bantuannya Mbak Ira. Silakan duduk kembali. Baik, Bu, sama-sama. Jadi anak-anak, kerjasama itu harus dilakukan secara adil. Pekerjaannya harus dibagi sama rata dan tidak boleh ada salah satu yang mengerjakan lebih berat. Jadi supaya nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama. Ini berarti bahwa ketika kita bekerja sama dalam pekerjaan yang berat, pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan. Jadi, ayo kita melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Silahkan Ira untuk dipimpin doa. Sudah siap, gerak. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat Ibu sampaikan hari ini semoga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Minggu depan kita akan belajar mengenai kerjasama yang dilakukan di sekolah ya. Baik, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, Bu. Makasih, Kak. Pertanyaan yang kelima yaitu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Dalam praktek pembelajaran yang saya lakukan tadi, saya menggunakan pendekatan interaksi sosial, strategi problem solving, dan metode tanya jawab. Menggunakan teknik pembelajaran berupa teknik tanya jawab, di mana guru dan siswa saling bertanya dan menjawab, yang menjadikan pembelajaran menjadi lebih interaktif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Mengutip apa yang dikatakan oleh Ellen DeGeneres, pengetahuan adalah kekuatan, dan kamu membutuhkan kekuatan di dunia ini. Kamu membutuhkan sebanyak mungkin keberuntungan. Maksudnya adalah pengetahuan memang memiliki kekuatan yang besar. Pengetahuan dapat membantu seseorang untuk memahami dunia ini, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Sebelum menutup video ini, saya memiliki pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.